kenapa sekarang gitu ya, kenapa JHT ditarik sekarang, karena memang kami sudah siapkan bantalan alternatifnya, namanya jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Kita tidak akan mungkin menarik JHT keluar dari pengambilan saat ini ya ke usia 56 kalau kita nggak siapkan alternatifnya, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan yang dibayar selama 6 bulan kalau teman-teman ter-PHK. Di mana pemerintah sudah masukkan uang 6 triliun untuk jaminan program itu, kemudian setiap bulan pemerintah juga mengiur, jadi pekerja sama buruh dan pengusaha nggak mengiur lagi. Kita siapkan lembaga pelatihan kerjanya, per orang 5 juta alokasinya untuk training, sebanyak jumlah orang yang di-PHK. Jadi kami berharap semakin sedikit yang di-PHK ya semakin sedikit yang menggunakan. Tapi ini untuk antisipasi. Jadi kita melakukan ini bukan tanpa mempertimbangkan apa yang bisa kita berikan sebagai alternatif. Jadi JHT dikembalikan kepada fungsinya yaitu untuk hari tua, masa depan, yang masa kini kita gunakan JKP dan bantuan-bantuan usaha mikro yang sudah ada di setiap kementerian dan Pemda. Kalau teman-teman yang di PHK atau yang resign ingin berwirausaha, menciptakan lapangan kerja baru, usaha mandiri. Jadi percayalah ini bukan hal yang, ini juga harus saya luruskan ya, ada semacam pandangan karena distrust ya pada pemerintah. Nanti uangnya diambil 56 tahun, nanti 20 tahun lagi uang saya udah hilang. Uang itu tidak mungkin hilang. Karena uang itu ada di akun personal tiap-tiap peserta yang hanya bisa diakses oleh peserta itu. Dan peserta bisa kontrol uangnya, bisa cek uangnya melalui Jamsos Mobile, CMO. Dia bisa cek mingguan, bulanan, dan itu hanya dia yang bisa mengakses. Jadi kalau ada tuduhan pemerintah, keep uang ini untuk kepentingan apa, pembangunan ibu kota baru misalnya, penanganan COVID, itu tuduhannya nggak berdasar. Karena tidak ada yang bisa mengakses uang itu kecuali pemiliknya, yaitu pekerja. Untuk menghindari distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengenai penggunaan dari JHT ataupun juga jaminan hari tua, uang masyarakat yang tersimpan ataupun terkumpul selama ini, tadi kita sudah dengarkan bagaimana penjelasan dari Ibu Dita Indasari selaku staf khusus dari Menteri Tenaga Kerja. Beliau juga sudah menyampaikan bahwa ketika JHT ditarik kemudian disampaikan ada jaring pengaman lainnya yaitu JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, tadinya juga sudah sempat disinggung baik oleh Bu Kurniasi maupun juga Gus Nabil. Tapi memang masih menjadi pertanyaan di benak kita, mengapa untuk kebijakan sebesar ini dengan dampak yang luar biasa menyangkut orang atau hajat hidup orang banyak juga tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan wakil rakyat. Nah, yang juga jadi pertanyaan kita ataupun juga membuat masyarakat terkaget-kaget adalah kenapa kebijakan ini terasa tiba-tiba, tahu-tahu diberlakukan begitu saja. Untuk ini mungkin Bu Kurniasi punya pandangan, Bu. Kami memang paham bahwa pihak dari DPR Komisi 9 belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Menteri Tenaga Kerja apa tujuannya, mengapa ini diberlakukan, tapi sebenarnya mungkin Bu Kurniasi maupun juga Gus Nabil punya pandangan mengapa kebijakan ini kemudian dilaksanakan, diputuskan secara tiba-tiba. Silakan Bu. Ya, kita nggak bisa memahami secara utuh karena belum ada presentasi ke kita ya Gus Nabil ya. Tetapi mungkin yang dimaksudkan kenapa JHT ini diberlakukan Permenaker ini ya karena tadi ada JHP yang akan dilaksanakan. Catatan kami adalah JHP ini satu kebijakan baru yang harus disosialisasikan terlebih dahulu. Dan saya juga masih melakukan kajian ya kami JKP ya jaminan kehilangan pekerjaan ini apakah bisa direalisasikan karena ini kan amanat dari Undang-Undang Ciptaker yang sebenarnya oleh MK masih sudah dikembalikan ke DPR RI gitu ya untuk dilakukan perbaikan karena cacat formil dan sebagainya. Artinya apakah JKP ini bisa diberlakukan atau tidak sebelum adanya perbaikan Undang-Undang Ciptaker ini masih dalam kajian kami sebenarnya ya secara pribadi kami. Nah sebenarnya yang paling utama adalah harus difahami bahwa JHT ini adalah hak pekerja. Pembayaran iuran JHT ini disisihkan dari gaji teman-teman pekerja. 100% hak penuh dari teman-teman pekerja.
Sehingga ketika akan ada perubahan kebijakan terkait JHT yang merupakan hak sepenuhnya dari teman-teman pekerja, harusnya ini dilibatkan teman-teman pekerja. Baik, Ibu. Ya, seperti apa? Karena ini kan hak sepenuhnya dari teman-teman pekerja, jadi harus diajak bicara. Kemudian komunikasinya juga harus tripartit, melibatkan semua, termasuk teman-teman pekerja ini harus diajak bicara. Baik, Ibu. Gitu. Dan harus keterwakilannya, ya Mbak, jangan merasa sudah bicara tapi sebenarnya keterwakilannya belum memadai. Gitu. Baik, karena ini merupakan segmen terakhir dan waktunya juga sangat terbatas, mungkin Gus Nabil dan juga nanti Bang Emrus bisa berikan penutup untuk perbincangan ini yang singkat saja. Silakan Gus Nabil. Baik, tentunya kita menyambut baik niat pemerintah yang kemudian sudah menyiapkan program JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan untuk teman-teman yang ter-PHK ataupun faktor lain ya, kehilangan pekerjaan. Namun perlu kita tahu bahwa mungkin secara yuridis atau yang lain Permenaker ini aman-aman saja. Namun secara sosiologis kita harus betul-betul memahami bahwa di tengah-tengah kesulitan masyarakat, di tengah-tengah badai pandemi ini, tentu kita harus bisa mengambil sebuah kebijakan yang arif ya. Kalau dalam kaidah di pesantren yang saya pelajari ada namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya mencegah kerusakan itu lebih baik daripada mengambil kemaslahatan. Nah, ini saya kira perlu dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah dan kita bersama nanti ketika duduk di Komisi 9, mari kita bedah dan kita ingin mendengarkan secara utuh apa yang kemudian menjadi maksud dari pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja. Juga kita ingin mengundang BPJS Ketenagakerjaan supaya ketika ada langkah-langkah yang ingin diambil oleh pemerintah ini betul-betul bisa terkomunikasikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Baik. Karena hari-hari ini tidak hanya urusan ketenagakerjaan saja, urusan-urusan lain juga saya kira komunikasi masih perlu diperbaiki dan ketika komunikasi itu berjalan dengan baik saya kira akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, terakhir mungkin Bang Emrus singkat. Baik, saya kira kalau memang ada jaminan kehilangan pekerjaan, kenapa itu tidak disatukan saja dengan jaminan hari tua? Baru kemudian kalau dikatakan oleh staf Menteri tadi bahwa kami sudah siapkan jaminan kehilangan pekerjaan, lalu nanti jaminan hari tua diberikan setelah 56 tahun. Itu memposisikan halayak atau masyarakat itu bodoh. Seolah-olah dia tidak bisa menggunakan uang itu. Nggak bisa begitu. Jadi artinya dalam komunikasi harus egaliter, harus sejajar. Serahkan saja. Kecuali memang para pekerja mengatakan saya titip uang saya untuk hari tua saya. Tapi bukan pemerintah atau Depnaker mengatur-atur seperti itu. Jadi itu saya kira menunjukkan posisinya lebih superior daripada rakyat. Kemudian saya pikir kata kunci adalah bahwa komunikasi itu menjadi hal penting yang harus dilakukan. Acap kali para pejabat kita atau staf khusus menteri, karena dia di posisi pemerintah sekarang tidak berorientasi lagi pada kepentingan rakyat. Ada saya kutip pendapat mengatakan begini, pakar komunikasi Indonesia Ali Mukhtar Utasud mengatakan kalau komunikasi itu efektif apabila kita berorientasi kepada halayak, orientasilah, empatilah kepada rakyat. Karena apa? Setetes air lebih berharga daripada segelas air di musim hujan. Ketika musim kemarau, setetes itu lebih berharga daripada segelas di musim hujan. Itu harus orientasi yang digunakan oleh Depnaker. Saya kira demikian. Mbak Emrus, terima kasih sudah datang memberikan pandangannya. Semoga ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Terima kasih juga Gus Nabil dan Ibu Kurniasi sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan pandangannya. Kita nanti akan tunggu bagaimana hasil pertemuan antara DPR dengan Menteri Tenaga Kerja. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Dewan. Baik, pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita. Kita akan kembali esok 18.30. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Sampai jumpa.